Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Rokan Hulu. Saya bertugas di SD Negeri 038 Tambusai Utara. Dengan fasilitator Ibu Insiati dan pengajar praktek Ibu Nisdawati. Berikut ini adalah paparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Keterkaitan antar modul 1.1, modul 1.2 dengan modul 1.3 dan modul 1.4. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, peran saya adalah bertanggung jawab bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik, maka akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif tersebut dapat kita jalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia terkait dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan strategi yang perlu kita tanamkan dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, kita harus mengetahui tentang motivasi yang terjadi kepada anak murid kita. Motivasi perilaku manusia ini terbagi menjadi dua. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar, yaitu motivasi yang timbul karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selain itu, motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, apabila murid kita masih mempunyai motivasi yang berasal dari motivasi eksternal, maka kita sebagai seorang guru harus membiasakan dan menumbuhkan motivasi internal bagi murid kita. Adapun motivasi internal ini adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, maka seorang guru akan lebih baik jika mempunyai posisi kontrol sebagai seorang manajer. Posisi kontrol sebagai manajer mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya masing-masing.
mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Selanjutnya adalah membuat keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan bersama-sama di lingkungan sekolah. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini terbentuk berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Penerapan segitiga restitusi. Dalam penerapan segitiga restitusi, ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adapun keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu Modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan Modul 1.3 adalah visi guru penggerak. Adapun kaitannya antara budaya positif dengan filosofi KHD adalah kita mengetahui bahwa sangat pentingnya membangun budaya positif di sekolah. Karena dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah kita untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tercapainya pendidikan yang berpihak pada murid, pendidikan yang menuntun laku murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif tersebut akan dapat terwujud jika seorang guru menjalankan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Adapun perannya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas sekolah, berkolaborasi dengan rekan di sekolah, dan mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya, keterkaitan dengan visi guru penggerak. Budaya positif merupakan salah satu dari visi guru penggerak, dan untuk mencapai visi guru penggerak, maka kita harus memahami apa itu nilai dan peran seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Adapun kesimpulan dari seluruh materi, yaitu filosofi pemikiran KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif, semua itu tujuan akhirnya ialah untuk menjadikan murid sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, berikut ini adalah refleksi. Adapun pertanyaan-pertanyaan pemantiknya adalah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti yang telah saya pelajari dalam modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru,
kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan dari seluruh konsep inti tersebut harus kita pahami dan ditanamkan dalam diri, diimplementasikan dalam tindakan, dan kita bagikan kepada rekan sejawat kita di sekolah. Adapun hal menarik bagi saya di luar dugaan adalah ketika mempelajari tentang motivasi perilaku manusia, yaitu adanya ungkapan dihukum oleh penghargaan. Ternyata saya sudah salah selama ini. Saya berpikir bahwa memberikan penghargaan adalah hal baik dalam pembelajaran. Ternyata penghargaan juga dapat berdampak tidak baik kepada murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa posisi kontrol yang selama ini saya lakukan adalah sebagai teman dan pemantau ternyata tidak tepat untuk mewujudkan disiplin. Seharusnya sebagai guru, posisi kontrol kita adalah sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami ialah dalam menerapkan disiplin positif dan motivasi perilaku murid yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Saya menangani permasalahan murid yang dengan menempatkan sebagai posisi pemantau dan posisi sebagai teman, bahkan pernah juga sebagai posisi penghukum. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika mengalami hal-hal tersebut, saya merasa tidak berhasil dalam menumbuhkan motivasi anak. Karena anak mau disiplin ketika diberi penghargaan atau hukuman. Saya juga merasa tidak nyaman dan bahkan merasa bersalah karena sudah memberikan hukuman kepada anak. Oleh karena itu, dengan mempelajari tentang posisi kontrol guru, saya akan memposisikan diri saya sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Menurut saya, hal baik dalam penerapan konsep-konsep tersebut adalah mengenai disiplin positif, keyakinan kelas yang dibangun bersama murid. Adakah yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki adalah mengenai posisi kontrol sebagai seorang guru, yang selama ini masih cenderung sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat merasa bersalah, dan pemantau diperbaiki menuju posisi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Dari 5 posisi kontrol yang lebih sering saya pakai ketika berinteraksi dengan murid adalah sebagai posisi teman dan penghukum. Perasaan saya saat itu ialah merasa tidak nyaman atas apa yang sudah saya lakukan. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah saya mencoba menjadi posisi manajer. Perbedaannya adalah saya merasa lebih bangga dengan murid saya karena lebih menunjukkan rasa tanggung jawab dan mandirinya saat memperbaiki kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebenarnya, sebelum modul ini, saya merasa sudah pernah melakukan tahapan segitiga restitusi.
Namun, tahapan restitusinya tidak lengkap. Yang pernah saya lakukan adalah tahapan menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum menerapkan tahapan meyakinkan keyakinan karena saya memperbaiki kesalahannya bukan dari pendapat murid itu sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah perlu adanya kolaborasi atau kerjasama antar semua warga sekolah. Kerjasama dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal yang sangat dibutuhkan dalam membangun budaya positif sekolah. Demikian paparan koneksi antar materi modul 1.4. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.